ini begini, ini kita harus melihat bahwa ini apakah kesalahan manajemen secara struktur atau ini adalah masalah yang memang adalah masalah kejahatan. Nah, kita lihat bahwa masalah kejahatan di Direktorat Jenderal Pajak itu sudah berkali-kali terjadi. Dan kita tahu bahwa harta kekayaan yang tidak normal, ya, dan kita lihat kronologisnya. Lalu kemudian ada 69 pegawai yang dikatakan juga mempunyai harta kekayaan tidak normal, sedang diusut, dan kemudian puncaknya adalah 467, lebih dari 460 yang mempunyai harta kekayaan akumulasi transaksi 300 triliun. Nah, lalu kemudian sekarang mau dikatakan bahwa ini adalah bukan kriminalisasi, bukan kriminal, bukan tindak pidana dari pegawai Kementerian Keuangan. Jadi sudah ada pemisahan ini. Ya, jadi di sini adalah yang satunya adalah mengatakan ada tindak pidana yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan, khususnya DJP dan DC Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lalu kemudian sekarang mau dibuktikan bahwa ini bukan. Nah, kalau ini bukan, kan nggak ada masalah dengan manajemen keuangan. Nah, kalau ini pidana, ini kenapa bisa terjadi? Bukan karena manajemennya juga. Karena pada saat ini kita lihat adalah dari sidang Angin Prayitno Aji, mantan direktur pemeriksaan dan penagihan Direktorat Jenderal Pajak, terungkap bahwa 50% dari fee dari negosiasi dengan wajib pajak, 50% untuk direktur dan kepala subdirektorat. Lalu 50%-nya lagi untuk tim pemeriksa. Itu terbuka, itu ada di media, ada di sidang gitu. Nah, jadi ini akan artinya terstruktur. Rafael Alun itu kan bukannya tim pemeriksa. Dia bagian dari kepala subdirektorat. Dia mendapat juga bagian untuk itu. Nah, apakah pada saat itu dikatakan enggak Rafael Alun itu mempunyai saham? Enggak, ini pembelian, bagian pembelian. Apakah korupsi dari situ? Nah, artinya mereka mungkin sekarang mau mengalihkan ke situ, tetapi Rafael dari Angin Prayitno dari persidangan itu terungkap 50% untuk manajemen dan 50% untuk tim pemeriksa. Oleh karena itu, tidak heran kalau semua pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak itu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Itu pertama. Ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa kronologis pernyataan dari para pejabat ini itu adalah awalnya mengatakan di Kementerian Keuangan. Nah, lalu kemudian sampai terakhir Sri Mulyani mengatakan memang kita dapat laporan dari PPATK dari 2007 bahkan sampai dengan 2023 sebanyak 266 laporan. Lalu dikatakan melibatkan 964 pegawai Kementerian Keuangan. Jadi yang dilaporkan itu adalah pegawai Kementerian Keuangan, bukan orang lain. Di situ pernyataan di dalam Sri Mulyani itu mengatakan begitu. Ini terkait aparat dan ASN Kementerian Keuangan. Nah, lalu kemudian inilah yang tidak sinkronnya dengan Ivan Yustia Vandana, Kepala PPATK mengatakan kami melaporkan bukan pegawai Kementerian Keuangan. Saya melihat berarti tidak sinkron, berarti ada dugaan pembohongan publik untuk menghalangi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan untuk itu dari statement itu, kalau statementnya Ivan, Kepala PPATK, itu adalah pembohongan publik,
maka dia sendiri itu adalah pidana. Nah, jadi kita lihat kronologisnya. Sampai sewaktu Mahfud bertemu dengan wakil Menteri Keuangan, mengatakan ini bukan korupsi, tetapi pencucian uang melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Jadi di situ masih diakui dan diperkuat oleh Sri Mulyani, bahkan itu 964 melibatkan Kementerian Keuangan. Lalu Ivan Yustia Vandana mengatakan bahwa tidak terkait. Nah, pertanyaannya apa? Dia mengatakan tidak terkait. Kenapa? Karena Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai itu adalah penyidik tindak pidana asal. Apakah ada yang tahu kita apa itu tindak pidana asal? Ini adalah pembohongan intelektual untuk mengatakan bahwa ini adalah tindak pidana asal. Apa artinya? Seharusnya adalah tindak pidana asal timbulnya dari harta itu. Itu yang dimaksud dengan tindak pidana asal. Timbulnya kekayaan dari harta itu. Dan itu ada di Kementerian Keuangan. Makanya dikasihkan. Lalu dia bilang, enggak, ini adalah bukan Kementerian Keuangan. Lalu ngapain? Asalnya di mana? Nah, ini tergantung subjeknya. Nah, kalau tindak pidana asal adalah pelakunya diketahui bahwa ini adalah tindak pidana. Kekayaan ini adalah diduga dari tindak pidana. Nah, itu makanya harus diselidiki di asalnya itu. Anda menyelidiki. Lalu tiba-tiba Ivan mengatakan bukan. Ini adalah terkait orang lain. Kita nggak tahu orang dari mana. Mengatakan bahwa dia ada 3.000 triliun terkait korupsi pajak dan bea cukai. Kepabeanan. Jadi dia sudah tahu ada orang, saya mempunyai uang ratusan miliar, lalu dia ada peredarannya, lalu Ivan mengatakan bahwa ini dari korupsi pajak. Masuk akal nggak? Tanpa ada penyidikan. Uang Anda dari mana? Jadi ini aja sudah yang mengatakan tindak pidana asal aja sudah tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya karena dia mengetahui bahwa itu adalah tindak pidana pajak. Dari mana dia mengetahui itu tindak pidana pajak? Nah, ini yang harus diusut. Jadi saya rasa ini adalah tindakan kejahatan yang terstruktur, dilakukan secara kolektif, dan ini harus diusut, dituntaskan. Lalu kemudian KPK mengatakan dari LHKPN ada 134 pegawai pajak yang mempunyai saham di 280 perusahaan. KPK mengatakan kami memberikannya kepada Kementerian Keuangan. Kenapa tidak disidik? Kenapa harus diberikan ke Kementerian Keuangan? KPK kan mempunyai wewenang untuk menyelidiki itu. Nah, ini tidak disidik, ini adalah diberikan. Lalu apa? Dalam 1 hari, dalam 2 hari, Kementerian Keuangan bilang apa? Bilang bahwa itu adalah perusahaan-perusahaan kecil. Tidak ada perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan. Tahu dari mana publik? Apakah Anda percaya? Sekarang ini masyarakat terus terang tidak ada yang percaya. Ini terlihat sekali pembohongannya ini sudah luar biasa gitu. Jadi tidak ada yang percaya. Apapun yang dibicarakan di Kementerian Keuangan dan kepala PPATK, tapi di publik kan sudah menilai bahwa ini adalah korupsi pajak. Tadi kita bicarakan apapun yang dikatakan oleh Prof. Didin, ya ini adalah kebocoran-kebocoran pajak. Nah, disinilah bahwa kita melihat ada orkestrasi untuk, kalau Prof. Didin mengatakan ini adalah penyelesaian politik, ini adalah korupsi. Mana bisa diselesaikan politik? KPK tidak menyidik. KPK kita sudah tahu, sudah dilumpuhkan. Jadi tidak ada harapannya. KPK itu begini. Presiden tidak bisa memerintahkan KPK untuk menyidik. Karena KPK adalah lembaga independen.
Tapi presiden bisa mengatakan ini ada masalah ini dan Kejaksaan Agung harus menyidik. Karena Kejaksaan Agung adalah bagian dari kabinet. Ini adalah pengacara negara. Kalau pengacara negara dia dikatakan, oke, Anda harus menyidik ini. Menarik. Polisi juga tidak bisa untuk dikatakan itu polisi, meskipun dia di bawah presiden, presiden tidak bisa mengintervensi polisi. Tapi kalau kejaksaan bisa, kejaksaan karena ini bagian dari kabinet. Nah, dari kronologis itu kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala PPATK, khususnya dia mengatakan bahwa ini bukan terkait tindak pidana pencucian uang oleh pegawai Kementerian Keuangan, ini harus dipertanggungjawabkan sampai urusan ini selesai. Artinya bisa saja ini tidak selesai, artinya yang tadi ya, bahwa ada intervensi-intervensi apapun itu, tetapi pada satu saat kriminal ini adalah tidak ada batas waktunya. Dan dia harus bisa mempertanggungjawabkan karena dia melakukan tindak pidana menghalangi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian PPATK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden. Artinya apa? Apakah sekarang ini dia melakukan, artinya kan dia bisa menyeret nama presiden. Kalau dia melakukan pembohongan publik tanpa sepengetahuan presiden, lalu dia bisa menyeret nama presiden dalam bahaya. Nah, presiden saat ini mempunyai dua kaki yang dia ini terikat. Satu di PPATK yang membohongi publik, dan satu lagi adalah di Kejaksaan Agung. Kalau KPK tidak melakukan apapun, tidak akan berakhir di presiden. Karena dia lembaga independen. Tetapi kalau Kejaksaan Agung tidak memberantas, itu artinya bisa juga kinerja presiden yang tidak benar. Nah, jadi presiden ini ada dua kaki yang sekarang ini dua-duanya nih nanti akan lumpuh. Dari PPATK membusuki presiden dan Kejaksaan Agung, Jaksa Agungnya tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Jaksa Agung bisa melakukan, bisa menyusup, bisa menindak. Karena apa? Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini yang melahirkan PPATK mengatakan pengusutan tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan dari tindak pidana asalnya. Tidak perlu dibuktikan. Jadi kalau ada seseorang yang dicurigai ada peredaran uang yang mencurigakan, lalu bisa langsung diusut. Dan dari situ justru bisa diketahui pidana asalnya. Jadi bukannya tindak pidana asal dulu, lalu baru boleh TPPU. Bisa juga dari TPPU-nya dulu, pencucian uangnya dulu, lalu kemudian diketahui tindak pidana asalnya. Nah, kenapa saya mencurigai bahwa ini adalah, bahwa 300 triliun itu adalah benar oleh di pegawai Kementerian Keuangan. Pertama, sewaktu Angin Prayitno ditangkap, karena kasus korupsi penyuapan dari 3 perusahaan, yaitu Bank Penin, John Lynn Baratama, dan Gunung Madu Plantation. Dari Bank Penin, itu dia katanya mendapat suap 37 miliar. Tetapi begitu dia ditangkap, begitu diselidiki, nilai kekayaannya ratusan miliar. Dia divonis 9 tahun penjara. Setelah dia divonis 9 tahun penjara, KPK sekarang ini sedang menuntut tindak pidana pencucian uang. Karena di sini banyak sekali
hartanya. Jadi Direktorat Pajak itu sekarang terkena kasus korupsi penyuapan pajak dan sekarang TPPU lagi dituntut oleh KPK. Nah, KPK menuntut TPPU-nya tanpa mengetahui pidana asalnya. Jadi dia tidak tahu ratusan miliar ini dapatnya dari mana. Pokoknya Anda ada kekayaan yang jauh melebihi dari ini, yang kekayaan, harta kekayaan tidak normal. Nah, ini yang lagi dituntut. Kan harusnya begitu. Oke, kalau kepala PPATK mengatakan bahwa ini bukan dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, kita kasih waktu dalam seminggu dia harus bisa tuntut yang pemilik dari 300 triliun itu. Karena nama sudah ada loh. Karena namanya sudah ada di PPATK dan namanya sudah ada di Kementerian Keuangan. Kalau itu bukan pegawai Kementerian Keuangan, tuntut dalam 1 minggu. Kalau sudah jadi tersangka, umumkan. Kan itu. Iya. Angka 300 triliun jangan main-main. Tetapi 300 triliun ini yang tadi dikatakan oleh Bung Muhammad Said Didu, ini adalah terlalu kecil. Karena kita tahu Rafael Alun yang melaporkan 56 miliar, ternyata dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Ya. Dan juga perusahaan yang luar biasa, perusahaan properti dan sebagainya. Lalu dikecilkan oleh orang Kementerian Keuangan yang mengatakan enggak, mereka di 200 perusahaan kecil. Kalau dia berani umumkan perusahaan kecil apa, siapa yang pemilik itu. Nah, ini adalah upaya-upaya. Kalau sampai dugaan saya benar, ini adalah kejahatan struktur oleh institusi, oleh juru bicara dan sebagainya. Ini negara sudah sangat rusak sekali. Dan kalau kita lihat, ini adalah bukan hanya di Kementerian Keuangan. Kita lihat Kominfo sedang disidik oleh Jaksa Agung dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus korupsi di setiap kementerian. Belum yang namanya mafia pajak, tanah dan sebagainya gitu. Jadi ini negara, semua kementerian ini sudah ada yang ijon, ya. Mau dari perdagangan misalnya, bagaimana dengan kuota-kuota ekspor, kuota-kuota impor, dengan pertanian dan sebagainya gitu. Kehutanan juga sudah ada mafia-mafianya juga, yaitu mengalokasikan berapa juta hektar untuk 1 orang 2 orang saja. Nah, jadi menurut saya ini adalah lebih problemnya adalah lebih dahsyat dari sekedar manajemen keuangan di kementerian. Jadi ini adalah suatu kejahatan struktur dan seharusnya diusut, dan rakyat meminta ini akan diusut karena rakyat sudah tidak menaruh kepercayaan lagi. Ini sudah terjadi krisis kepercayaan kepada pemerintah. Nah, semoga ini bisa diusut secepat-cepatnya, setuntas-tuntasnya. Terima kasih Bung Ahmad Nur Hidayat. Pertama adalah mengenai Mahfud ini kan kelihatannya mendapat kecaman setelah menyebar memberitakan 300 triliun lalu tiba-tiba kelihatannya tidak ada kelanjutannya. Bahkan banyak yang bilang bahwa ini adalah Mahfud menyebar hoax. Tapi perlu diingat, pernyataan Mahfud pada awal-awal itu adalah dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Ivan Yustiavandana. Ya. Tidak ada yang hoax. Dibenarkan, semuanya didukung. Ya, itu dari kami. Ya, begitu dan sebagainya. Jadi perlu diingat begitu. Dan yang kedua adalah bahwa Mahfud ini tidak berdaya. Bahwa ini tidak bisa membongkar. Awalnya adalah mau membongkar bahwa ini ada kejahatan, tetapi kemudian tidak berdaya. Itu dilihat dari gestur setelah ketemu dengan tiga kali itu, gitu, dengan wakil menteri dan kemudian dengan menteri. Itu kita tahu ada rasa tidak nyaman. Nah, ini yang harus kita tekankan bahwa Mahfud ini sendiri, ini kita harus dorong gitu. Rakyat itu harus mendorong dan harus mengatakan, jangan malah Mahfud dihujat mengatakan bahwa ini menyebar hoax, berarti seolah-olah mempercayai informasi dari PPATK yang kelihatannya bahwa jelas bahwa dia pertama mengatakan bahwa Mahfud benar terkait 300 triliun, terkait 460 pegawai pajak,
di lingkungan Kementerian Keuangan mereka katakan itu sudah benar gitu. Kemudian adalah Sri Mulyani mengatakan, ya kami menerima laporan terkait 964 orang kami dari 2007 sampai 2023. Hanya terkait dari pegawai Kementerian Keuangan. Nah, saya menduga Ivan Yustiavandana mendapat tekanan. Nah, ini juga harus jangan dibiarkan. Jadi artinya kita juga mengatakan, ya Ivan mendapat tekanan, tapi bisa juga nanti akhirnya menjadi bumerang. Kalau ini nantinya rezimnya dikuasai oleh benar-benar orang yang mau bersih, dan ini disidik, maka Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, bisa kena delik menghalangi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, terus yang kedua adalah, ini kok seolah-olah kok saya menulis kebalikannya. Ini kok dilihat bahwa Sri Mulyani kok seolah-olah ini sukses dalam memimpin Kementerian Keuangan. Saya menanyakan satu aja, di mana suksesnya? Kasih saya kriteria. Ada yang bisa kasih kriteria di mana suksesnya? Bingung kan kita? Karena apa? Rasio pajak dari 2014 turun terus, itu dari rasio pajak. Kebijakan fiskal itu yang menjadi tugas pokoknya adalah kebijakan fiskal, tidak bisa memberantas kemiskinan. 2019-2022 kemiskinannya itu naik 1,57 juta orang menurut BPS. Belum kita bilang menurut Bank Dunia. Dengan pendapatan, kalau Bank Dunia mengatakan Indonesia masuk pendapatan menengah atas dengan pendapatan 6,85 dolar PPP, Purchasing Power Parity, pada tahun 2021, jadi ekuivalen dengan 1,1 juta rupiah, di bawah 1,1 juta rupiah. Pada tahun 2021, per orang per kapita, jumlah rakyat miskin kita di Indonesia itu 160,7 juta. Di mana negara ini mengatakan bahwa ini adalah berhasil? Di tengah-tengah pada tahun lalu bahwa kita punya surplus, kita punya defisit, surplus dari kenaikan harga komoditas, lalu kemudian defisit anggaran itu harusnya 868 triliun menurut APBN 2023. Tapi kemudian hanya terrealisasi 464 triliun dengan adanya kenaikan harga BBM, kenaikan pajak, dan jumlah rakyat miskin pada saat itu naik 200.000 orang. Jadi di mana? Coba kalau orang mengatakan bahwa Sri Mulyani berhasil, coba kasih satu indikator aja bahwa dia berhasil. Saya tantang itu. Jelas yang mempunyai indikator itu sangat indikatornya itu sangat ya tidak ini menunjukkan bahwa itu kebalikannya.